Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada para netizen maupun subscriber dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Nusantara, di tanah air Indonesia Raya, baik itu yang ada di Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, maupun yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Bali, dan di pulau-pulau lainnya. Semuanya tetap semangat menyimak dari konten Padepokan Gaul dan tetap mendukung keberlangsungan dari channel Padepokan Gaul, dan semoga semakin membawa dampak positif yang nyata bagi para subscriber maupun netizen dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih baik itu yang ada di luar negeri, pada yang di Jerman, yang di Hong Kong, yang di Thailand, maupun yang di Taiwan, maupun yang ada di Amerika, maupun yang ada di Brunei Darussalam, dan yang di Singapura, maupun yang di tempat luar negeri bagian manapun, semuanya. Dan semoga saja atas dukungan Anda tetap membawa kebaikan semuanya begitu. Dan senantiasa juga kami doakan bagi para subscriber netizen yang setia menyimak dan mendukung, semoga saja yang saat ini sedang mengalami banyak sekali permasalahan hidup, semoga saja diberikan solusi oleh Allah dengan cara Allah yang terbaik, dan nantinya membawa sebuah hikmah, manfaat yang bisa diambil dari peristiwa itu. Dan senantiasa kami ucapkan juga, kami sampaikan juga yang saat ini juga sedang mengalami sakit, baik itu penyakit medis maupun non medis, semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah melalui jalur yang tepat, dan juga tidak membawa dampak negatif apapun nantinya. Amin. Dan juga tidak akan kambuh-kambuh lagi penyakitnya begitu. Dan di kesempatan malam kali ini pemirsa, atau di kesempatan kali ini pemirsa, kami dari tim Padepokan Gaul di edisi spesial di malam 17 Agustus tahun 2022, semoga ini tahun yang membawa berkah bagi negeri Nusantara, terutama Indonesia. Dan kami membawa pakaian batik, karena batik itu simbol dari Nusantara, mencintai daripada apa yang ada di negeri ini begitu. Melestarikan budaya dengan cara apa yang kami harus laksanakan begitu. Dan lebih khusus di kesempatan kali ini kita akan mengungkap daripada Nusantara lebih khusus, yaitu ada seseorang manusia, ibu-ibu tepatnya, yang menjapri secara pribadi ke WA saya, menghubungi saya secara langsung melalui via WhatsApp, mengatakan bahwa dia itu mengalami sebuah sakit di masa kemarin, dan alhamdulillah sekarang sembuh. Dan dia sendiri mengatakan kepada kami bahwa dia adalah keturunan dari kerajaan-kerajaan yang di Nusantara ini. Dari jalur bapak dia mempunyai keturunan dari kerajaan Pajajaran gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, jika manusia mempunyai keturunan atau memiliki darah keturunan dari kerajaan-kerajaan terdahulu, berarti manusia itu memang manusia yang benar-benar dianugerahi oleh Allah tanpa sesuatu hal yang pernah diminta daripada nafsunya. Tetapi di kesempatan kali ini kami coba ingin menguaknya, sebenarnya apa yang terjadi selama ini, sehingga membuat daripada ibu itu bahkan menyampaikan secara via japri WhatsApp kepada saya sendiri bahwa dia mempunyai darah keturunan dari
kerajaan Pajajaran. Apakah memang benar seperti itu atau hanya tipu daya dari golongan gaib yang membisikinya selama ini, pemirsa? Dan semoga saja di kesempatan konten kali ini membawa pencerahan yang lebih mencerahkan, terutama di spesial hari kemerdekaan, dan membawa semangat berjuang yang luar biasa, baik itu di alam gaib maupun di alam nyata terutama, dan membawa manfaat-manfaat lainnya terutama begitu. Dan alhamdulillah juga di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator jombloan ganteng dan duet maut, yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah, Mas Enti sehat. Alhamdulillah baik, semangat. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Semoga semakin semangat Mas ya. Apalagi ini menyongsong hari kemerdekaan, bahwa kita harus mengisi hari kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif begitu ya. Siap. Sudah siapkah di kesempatan malam kali ini Mas Hamid? Alhamdulillah siap, Mas. Alhamdulillah siap. Dan bagi para pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan sebuah kelancaran, tidak ada gangguan yang berarti dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Dan untuk identitasnya tidak usah saya perjelas begitu. Ini ada sebuah fotonya. Saya skip saja. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun ke dalam jasad mediator ini, dan seluruh kodam dari jasad mediator ini otomatis terkunci dalam jasadnya, tidak bisa mengganggu. Terikat semua, dan semua negatifnya yang lain menguap. Jadi yang benar-benar asli yang masuk dan bisa berbicara total semuanya yang diizinkan untuk dibicarakan, dan bahasanya langsung menyesuaikan, tingkah lakunya juga semua menyesuaikan. Apabila nanti penyusupnya masuk, otomatis semua tidak bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat dari dalam jasad ibu yang ada di foto ini, yang mengaku yang mengatakan kepada saya bahwa dia mempunyai darah keturunan dari kerajaan Pajajaran yang asli. Salah satu gaibnya yang terkuat yang menguasai jasad ibu ini yang asli, otomatis tidak bisa lari, terikat. Tarik tangan saya. Selamat malam. Kakimu, tanganmu terlepas. Terbebas kamu. Mengapa? Jadi sehat lagi. Kamu megang apa itu? Senjata? Kamu menyerang? Kenapa? Jadi sehat lagi. Kamu kenapa kok kesakitan? Kamu menyerang? Siapa kamu? Saya seorang manusia yang mempunyai nama di dunia manusia, itu Mas Tis, Mas Bagus. Kamu golongan apa? Golongan iblis. Iblis. Wih. Kekuatan saya yang sangat tinggi. Tidak bisa menembus jasadmu. Wih, sadis sekali. Jangan menyerang. Kalau kamu menyerang otomatis nanti tambah sakit. Kalau dia menyerang nanti langsung diajar. Tapi kalau dia baik-baik, lepaskan, bebaskan. Terbebas itu. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Kamu diajak komunikasi baik apa enggak? Silakan. Tapi kita harus perang dulu. Perang apa itu? Perang gaib. Coba saja keluarkan ilmu, boleh. Dengan izin beliau sang yang nurjana pedang tancap di dadamu. Tidak berpengaruh apapun dalam jasad mediator ini. Pedang itu tercabut lagi. Tercabut.
Salah. Ah, curang kamu. Kenapa? Jadi Meminta sehat lagi. bantuan dari golongan cahaya. Wah. Ah, Loh, ada goib. Kan bebas toh. Ada iblis. Ya saya juga nggak bisa apa-apa. Ya alhamdulillah saya dia membantu yang kamu katakan dari golongan saya. mau apa kamu memanggil saya ke sini? Saya mau berbicara dengan kamu baik-baik. Saya tidak mau diajak bicara. Tadi katanya mau. Kamu maunya apa? Berperang? Tidak, percuma saya perang dengan kamu. Kenapa? Kamu banyak perlindungan dari golongan cahaya Oh, yang ada di depan ini maupun yang ada dalam tubuh kamu. ya alhamdulillah. Mau apa kamu? Saya mau bertanya baik-baik, ngobrol baik-baik. Lo gak akan menyakitimu, huamu. Tolong lepaskan, bebaskan. Jangan disakiti apapun, bebaskan dia berbicara. Kalau dia berbohong baru diajar. Kalau dia menyesatkan sebagai informasi langsung dibantai boleh. Huamu. Itu dibebaskan kan? Ya sudah, kamu capek kan? Jadi sembuh. Huwa, capeknya hilang. Seger kembali. Huwa. Kurang ajar kamu. Jangan marah lah, jangan marah. Anda iblis kan? Benar, Iblis tingkat tinggi, tingkat tengah, tingkat rendah. saya Mm-mm. masih kelas rendah. Oh, kelas rendah. Lah, saya kira kelas tinggi. Ya gak apa-apa. Oh, saya juga gak bisa apa-apa kok. Saya hanya mencoba keilmuan yang kamu miliki. Oh, saya gak punya ilmu, Mbah Iblis. Tapi saya kalah telak. Saya gak punya ilmu. Jangan begitu dong. Siapa bilang? Hmm. Dari golongan cahaya banyak yang membantu kamu. Oh, nah itu kan bukan ilmu saya. Saya hanya diajari oleh guru kami, hanya membersihkan rohani saja, membersihkan hati. Dan dari situlah nanti kami kan ya disambungkan oleh guru kami begitu. Tidak banyak orang yang seperti kalian yang ada di sini. Oh, begitu. Ya mungkin belum ada titik saya yang bisa menggapai di dalam hati mereka kan begitu. Karena Anda juga berperan di dalam jasad manusianya kan. Ya sudah, ini tak suguhi sesuatu makanan minuman ala kamu biar kita lebih nyantai gitu loh, kamu nggak terlalu emosi sama saya. Boleh ya? Makanan minuman ala kamu, rokok, kopi hadir komplit di depanmu sekarang juga. Oh, Allah. Silahkan. Kalau dari awal kamu sudah seperti ini, saya kan tidak perlu bertarung dengan kamu. Loh, tadi ada tuh langsung tiba-tiba masuk emosi gitu lah, saya nggak tahu. Saya tidak terima dipanggil ke sini. Oh gitu, Anda nggak terima? Dari golongan cahaya saja. Menarik paksa saya. Oh. Saya dilempar masuk dalam jasad orang ini. Oh. Ya, saya tidak terima. Ya mohon maaf kalau kami kurang sopan memasukkan Anda ke dalam jasad mediator teman saya ini. Dia nggak tahu begitu. Lah terus proses Anda tadi terjadinya ke sini itu dilempar seperti melempar batu atau gimana, bisa dijelaskan? Lebih cepat lagi. Wih. Lebih kencang lagi. Dan lebih sadis tentunya. Lebih sadis. Sadisnya kayak apa itu? Tidak akan bisa merasakan kamu. Jadilah goib dulu baru bisa merasakan. Janganlah, saya ini masih manusia kok. Belum saatnya saya di alam goib. Kan gitu. Saya masih diberikan umur di dunia ini oleh Allah. Gitu kan. Terus ini Mbah Iblis. Anda itu menguasai jasad manusia atau dari mana sih sumbernya sebenarnya? Saya jelas menguasai dalam jasadnya manusia. Oh gitu. Saya sambil merokok juga boleh ya? Silakan. Manusia yang mana yang kamu kuasai? Yang ada di depan saya. Saya maksudnya? Bukan. Yang ada di foto tadi ini. Benar. Di jasad ini. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Lo. Kok bisa begitu tuh ceritanya? Bisa. Bagaimana dahulu kalau bisa kamu masuk dalam jasadnya? Saya menitis dari leluhurnya. Oh. Sampai sekarang saya bersemayam di jasadnya manusia itu. Mas kameramen tolong mintakan kopinya Mas. Kamu dari kodam leluhurnya. Oh gitu. Terus terima kasih Mas.
Terus ini saya ini juga bertanya kepada kamu pribadi lebih khusus. Untuk awal kita berkenalan, bercengkramanya biar lebih nyaman gitu loh. Anda golongan iblis. Berapa usia Anda sekarang ini, saat ini di dunia manusia? Masih muda, Berapa tahun? 2850 tahun. 2000. Tapi saya sudah mempunyai tanduk 3. Oh, 3. Oke. Maka dari itu saya berani menyerang kamu meskipun gagal. Oh, ya nggak apa-apa. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu, apakah punya nama Mbah Iblis atau Jelas punya. siapa namamu? Jawara. Jawara. Wih, ada Jawara berarti sakti ya? Jelas golongan iblis tentunya sakti. Oke, terus ini saya manggilnya Mas apa Pak apa Mbah ini? Biar lebih Akang sopan. saja. Akang Jawara. Oke. Akang Jawara. Begini Akang. Akang atau Kakanda? Akang saja. Akang saja. Tapi enak didengarnya. Saya kira saya boleh memanggil Kakanda. Kan lebih gimana gitu loh. Tidak suka saya. Oke. Terus ini Akang, saya ingin bertanya. Nah, orang yang ada di dalam foto yang ada di handphone saya ini yang kamu maksud, itu dahulu mengabari saya bahwa dia itu keturunan dari Pajajaran kok. Kok kamu yang membantu? Kalau kamu bohong tahu resikonya loh. Jelas tahu saya. Saya mengetahui peraturan di alam goib. Dan saya tahu di mana tempat saya berada di sini. Oke. Apakah dia siap bersedia mendengarkan apa yang saya katakan nantinya? Ya katakan saja boleh. Dan kamu akan menerima resikonya. Apakah kamu bersedia? Saya? Ya. Resiko apa itu? Ya jelas. Jika saya belak-belakan berbicara dengan kamu di sini nantinya, pastinya entah dari dirinya ataupun dari keluarga-keluarga lainnya, jika dia mengetahuinya, pasti akan mengirim santet ke sini. Ya apa boleh buat ya gak apa-apa. Ya, saya kami ya menerima saja sesuai anjuran guru kami. Gitu. Memang dia sakti orang sana. Ya, ada yang sakti, ada yang belum sakti, tapi belum sakti, ya. Sudah mengatakan dirinya sakti. Itu juga banyak. Oke. Boleh itu. Minum lagi ya Kang Jawara. Nah. Terus ini ya Kang Jawara, kamu sendiri iblis dan sekarang masuk menitis ke keturunan dari leluhur yang pernah kamu bantu ya. Terus ini dahulu kala kamu sendiri itu tinggal di mana sih ya Kang Jawara? Saya dulunya. Aslinya. Saya dulunya tempat tinggal saya. Di sebuah hutan. Yang hutan itu dekat dengan gunung. Di wilayah barat sana yang terkenal itu? Ya. Karena dari lelakon-lelakon, tirakat-tirakat, maupun mantra-mantra yang dibacakan dari leluhurnya di tempat saya terdahulu. Saya tertarik untuk menjadi kodam dan bersedia membantu dari jasad leluhurnya itu. Oh, begitu ternyata. Sampai sekarang saya menitis sampai ke anak turunnya. Oh, gitu. Bukan hanya saya saja. Anak buah saya. Anak-anak saya juga menitis. Sudah lengket di dalam tubuh jasad manusia itu. Wih, astagfirullah. Dan keluarga-keluarga yang lainnya. Wih, jadi gitu ceritanya. Lalu ini yang saya tanyakan. Dahulu kala memang leluhurnya itu memang orang-orang pilihan dari, mohon maaf, dia memang orang spesial dari orang-orang kerajaan terdahulu atau memang orang-orang biasa atau orang-orang sakti? Dia tidak ada sama sekali darah yang menyambung dari raja-raja kerajaan terdahulu. Itu yang pertama. Yang harus diingat. Dia hanyalah orang biasa yang mencari keilmuan, mencari kesaktian dengan bantuan kami dari golongan iblis, jin fasik maupun siluman. Gampang sekali menipu orang sekarang. Oh gitu. Tinggal membisik-bisiki saja.
itu mudah terkecoh manusia. Termasuk dari orang itu. Di samping saya membisiki orang itu, saya juga membisiki keluarga-keluarganya terdahulu. Supaya dari keluarganya terdahulu berbicara kepada anak turunnya bahwa saya ini keturunan dari kerajaan Pajajaran maupun dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Oh gitu. Kerajaan Kediri, Kesultanan Demak. Komplit sekali ya. Itu hanyalah bisikan-bisikan saya. Bisikan saya saja yang dulunya saya sudah menguasai seluruh jasa dari leluhurnya. Oh. Dari leluhurnya turun temurun dibicarakan kepada anak turunnya sampai sekarang dan dipercaya sampai sekarang. Jadi gitu tuh ceritanya. Semakin dipercaya, dari situlah tanduk saya akan semakin besar dan semakin bertambah. Memang gitu. Dia itu siapa? Sudah berani-beraninya mengatakan saya ini keturunan dari Pajajaran, dari Kesultanan Demak. Dia hanya diberikan keilmuan dari golongan iblis sedikit saja. Keilmuan apa itu? Sudah bisa berbicara seperti itu. Apalagi diberikan keilmuan dari golongan iblis yang tinggi. Mungkin dia sudah mengaku waliullah kali saja. Bukan hanya keturunan raja ya, tapi mengaku waliullah. Astagfirullah Rabbi. Boleh itu diminum, dinikmati, santai ya, nyaman kok di sini asal Anda itu tenang, damai. Terus ini Akang Jawara, dari kamu sendiri memberikan bisikan seperti itu saat sudah menguasai jasadnya kan? Ya. Lalu apakah kamu pernah mewujud seolah-olah itu muncul menjadi sosok manusia yang dikagumi dari leluhurnya terdahulu kah atau tidak? Dari saya sendiri maupun dari golongan gaib yang sudah masuk dalam seluruh jasad dari orang itu. Kami belum mewujud saja. Dia maupun dari keluarga-keluarga yang lainnya sudah percaya. Ngapain saya harus repot-repot wujud? Dari mimpinya saja. Itu juga tidak setiap saat. Hanya setiap waktu-waktu tertentu saja. Dari situ saja mereka sudah mempercayai saya. Sudah mempercayai dirinya bahwa dia itu keturunan raja-raja. Buat apa kami wujud? Menghabiskan tenaga kami saja. Jadi gitu ya, Anda tidak pernah wujud dan hanya memberikan bisikan-bisikan saja kalau begitu. Ya. Mungkin kalau dari leluhur-leluhurnya terdahulu kami itu bisa mewujud. Tapi kalau untuk anak turunnya sekarang kami jarang mewujudkannya. Oh iya. Terus ini lagi yang agak menarik, saya akan kupas sedikit, tak sambung lagi. Dari kamu mengatakan memberikan sebuah keilmuan, memangnya keilmuan apa yang Anda berikan kepada manusianya? Kalau untuk leluhurnya terdahulu bisa digolongkan keilmuannya sudah lengkap. Entah itu keilmuan apapun itu sudah lengkap. Ilmu untuk bisa melihat gaib itu juga ada. Ilmu untuk menerawang orang yang jauh di sana, maupun menerawang apa yang ada di dalam hati manusia yang datang pada dirinya, itu kami bisa memberikannya dahulu. Oh gitu. Ilmu kesaktian juga termasuk berarti? Semuanya. Ilmu kekebalan, ilmu pengasihan, semuanya kami berikan pada leluhurnya terdahulu. Ada yang lupa ini saya tanyakan. Apa? Ilmu percintaannya ada enggak yang diberikan? Ada, tapi ilmu itu diberikan kepada orang yang datang saja dengan niatan dari ilmu percintaan itu saja. Pengasihan melaluinya tadi. Ya. Oke, agak menarik ini ya. Dari ilmu-ilmu yang Anda berikan seperti itu tadi sudah paket komplit, jelas terang. Ya. Lalu ini, saat Anda memberikan keilmuan seperti itu, apakah dari manusianya itu menyadari bahwa yang membantu selama ini itu golongan Anda? Jelas mengetahuinya. Jelas. Ya.
Dari leluhurnya. Ya, Dari yang terkini tidak mengetahui. kalau sekarang Mm-mm. dia banyak mengetahui Mm-mm. bahwa yang membantu selama ini adalah dari golongan kami. Oh. Tapi dari dirinya sendiri kan masih nyaman. Oh. Tidak halnya jauh dengan leluhurnya terdahulu. Oh. Dia mengetahui yang membantu selama ini. Entah itu keilmuan apapun. Itu yang membantu dari golongan kami. Oh. Tapi karena dia nyaman. Karena dia sudah asik. Karena dia sudah senang dibantu dari golongan kami. Ya sudah. Dia merasa nyaman saja. Dia tidak melihat efek belakang nantinya seperti apa. Yang penting nafsu. Yang penting keinginannya tercapai semuanya dengan bantuan kami. Dari orang seperti itu kan ya sudah nyaman. Itu ternyata. Sudah merasa tenang di dalam hidupnya. Apa saja bisa. Oke. Boleh itu diminum lagi, dinikmati lagi. Akang Jawara. Terus ini Akang Jawara. Kamu tadi sempat mengatakan, jika ini saya bongkar, otomatis kamu nanti akan mendapat serangan santet gitu ya? Kamu itu. Iya, kamu tadi mengatakan begitu toh. Lah memangnya dari anggota keluarganya sendiri atau banyak kah yang kamu bantu atau hanya dia saja yang kamu? Tidak hanya dia saja. Tapi yang masih ada ikatan darat dengan orang itu. Saya bantu semua. Wih. Dan mayoritas semua mereka mempunyai keilmuan itu. Banyak yang mempunyai keilmuan. Ada juga yang belum. Tapi dia berusaha untuk mencari keilmuan. Iya. Ada juga yang sudah saatnya kami ambil jatah-jatah kami. Oh, begitu leh. Termasuk dari orang itu. Jika dia tidak segera cepat-cepat bertaubat. Ya, kami sudah mengetahui cara kami. Kami sudah mengetahui untuk mengambil jatah-jatah dalam tubuhnya. Sebelum dia ditolong. Oh, gitu ceritanya. Terus ini agak menarik. Kamu sudah mengatakan kamu sudah fase di mana kamu sekarang mulai mengambil jatah gitu ya? Ya. Nah, ini ada kejadian menarik ini fakta. Fakta pemirsa bahwa ibunya sendiri kemarin sempat 35 harian yang lalu itu sakit. Sebelum 35 harian deh itu sakit dan selama 1 bulanan sakitnya itu. Lah gini yang ingin saya tanyakan, jika dia keturunan kerajaan, bukankah dia manusia spesial? Dan jika dia sakit berarti itu sakitnya anugerah dari Allah begitu kan? Benar. Jika dia asli keturunan raja-raja terdahulu. Tapi dia kan tidak sama sekali. Jadi sakitnya itu gara-gara kamu. Ya. Hakikatnya seperti itu. Astagfirullah. Kami sudah memulai mengambil upah kami. Kami sudah mulai memanen apa yang kami bantu selama ini. Terus ini agak lebih menarik lagi. Saya ingin ulas juga. Kamu dulu membantu leluhurnya seperti itu. Di orang sekarang yang kamu ikuti, lebih khusus kamu membantu apa? Khusus. Bantuan khusus dari kamu. Kalau untuk orang itu, kami tidak terlalu banyak membantu dari orang itu. Oh. Kami hanya membantu membuka auranya supaya terbuka. Disukai sesama lawan jenisnya saja. Oh gitu. Padahal itu Tapi dari keyakinannya, kami kan mengambil upah banyak di dalam jasanya orang itu. Buat apa kami susah-susah membantunya? Sudah saatnya kami mengambil upah. Astagfirullah. Sampai seperti itu ternyata. Dan mohon maaf, yang kamu ambil upah itu dia merasa kamu ambil upah atau enggak? Atau dia merasa itu memang ujian dari Allah? Tadi yang saya katakan. Tidak. Yang saya ambil upah sekarang itulah hanya sari-sari pati yang ada di dalam tubuhnya saja. Dan sebagian busuk itu juga hanya 2 saja. Kami mengambil sari-sari pati yang ada di dalam
kepalanya supaya dia berpikiran, dia itu merasa nyaman. Dia tidak melakukan amalia tertentu, tapi dirinya masih sehat-sehat saja. Itu yang pertama kali saya ambil. Nantinya jika saya sudah enak dengan mereka, saya akan menggerogoti seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya buat sakit semuanya. Tunggu saja. Tunggu saja, itu efek dampak nyatanya itu. Ya. Dampak negatif nyata itu loh. Ya. Tunggu saja. Sampai seperti itu. Saat ini saya hanya bisa membuat mereka tenang-tenang saja. Merasa aman kehidupannya. Merasa tentram. Merasa ekonominya itu tercukupi semuanya. Saya buat nyaman saja. Tapi dalam hal ibadah kami lupakan. Saya tidak beribadah saja bisa sehat. Masih bisa makan. Apa yang saya mau bisa saya beli. Jadi kamu mendorong dari perbuatannya sampai seperti itu juga ya? Jika kami sudah lengket, kerak-kerak kami sudah semuanya di jasadnya sudah tidak bisa dibersihkan, susah sekali dibersihkan. Dari situlah kami membuat orang-orang itu sakit. Oh iya, jelas terang benderang. Boleh itu dinikmati. Akang Jawara, keren ini Akang Jawara. Jelas. Terus ngomong-ngomong Akang Jawara, untuk meyakinkan dari keturunannya sendiri, kamu hanya mengandalkan daripada kemampuanmu untuk membisiki saja. Bukankah bisikan-bisikan itu kan bisa mentahkan kan? Selain itu kamu memperkuatnya dengan gambaran apa lagi yang bisa memperkuatnya? Ya gambaran-gambaran di dalam mimpinya. Mimpi seolah dia ditemui seorang harimau. Seorang yang berpakaian seperti orang kerajaan-kerajaan terdahulu. Dari situlah keyakinannya di dalam tubuhnya itu semakin kuat. Bahwa saya ini memang benar keturunan dari raja. Prabu Siliwangi itu. Saya senang sekali. Kok bisa senang sekali? Saya sudah berhasil. Astagfirullah. Suatu kebanggaan saya bisa dipanggil ke sini, bisa ngobrol dengan kalian-kalian. Nah gitu tadi kok mau menyerang-nyerang? Ya saya juga merasa terganggu. Iya. Tapi sekarang kan saya merasa bangga. Iya. Bahwa yang saya ajak bicara itu bukan orang-orang sembarangan. Masa saya orang biasa-biasa saja ini. Benar seperti kalian. Paito benar di sini. Seperti omongan kamu. Justru orang yang asli dari keturunan raja-raja terdahulu. Itu memang tidak menyadarinya. Bahkan sedikit yang menyadari jati dirinya sekarang. Oh gitu. Keturunan raja-raja itu memang ada. Sekarang sudah ada. Roh-roh dari raja-raja terdahulu. Panglima-panglima ataupun prajurit. Sudah banyak yang masuk ke orang-orang tertentu saja. Oh gitu. Tapi dari orang-orang itu kan tidak menyadarinya. Belum banyak yang menyadarinya. Belum membutuhkan suatu perjalanan rohani yang sangat panjang untuk mengetahui jati dirinya itu. Lu ada juga tahu sampai hal seperti jelas itu loh. Tahu. Untuk mengetahui jati diri seseorang itu apa, dalam tubuhnya itu seperti apa. Dia harus melalui perjalanan yang sangat panjang sampai bisa menjalankan alam ruhnya itu bisa mengetahuinya. Astagfirullah. Baru dia bisa mengetahui jati diri seorang manusia. Anda ini cerdas juga ternyata ya. Tidak sembarangan orang bisa mengaku-ngaku. Tapi ritualnya hanya sedikit saja. Itu pun ritual dari golongan kami. Seenaknya saja mengaku-ngaku dirinya suatu keturunan. Terus itu ritual dari golongan kamu. Banyak yang mengaku-ngaku seperti itu. Lalu ini dari sisi saya kesampingkan sedikit. Ada nggak manusia yang mengaku-ngaku keturunan dari raja-raja terdahulu yang melakukan kegiatan seperti kami? Dan enggak? Yang asli. Yang palsu. Yang palsu banyak. Banyak.
Tidak hanya ratusan Mm-mm. kalau di Nusantara. Mm-mm. Sudah ribuan, sudah saya bilang dari tadi. Heeh. Baru saja memiliki keilmuan kecil saja. Heeh. Dia sudah bangga dengan keilmuan yang dimiliki. Mm-mm. Sudah berani mengatakan Ah. bahwa saya ini keturunan dari raja-raja terdahulu. Oh, gitu teman. Buktinya saya sakti. Buktinya banyak orang saya sembuhkan. Dia tidak tahu sejatinya yang membantu dirinya itu apa. Nah ya, Anda itu cerdasnya pol ternyata Akang Jawara, Akang Jawara. Pantas nama Anda Jawara gitu. Cocok lah. Terus ini ya Akang Jawara yang saya tanyakan. Menyangkut tadi kamu sampai membahas tentang soal ruh yang sudah diturunkan. Sampai sejauh itu loh pengetahuan Anda. Yang ini saya tanyakan itu begini. Jika manusia itu sudah mengetahui ruhnya, kamu kan mengatakan nanti itu jati dirinya siapa, tugasnya apa lah. Dari orang ini yang ada di foto ini tadi, yang kamu ikuti sekarang ini yang paling mudahnya, dia mengatakan dia itu sudah tahu tugasnya dari sang holik. Jangan tawa dulu dong. Lah memangnya tugas yang kamu gambarkan dari orang itu tugas kayak apa sih tugasnya? Ya, sedikit saya menggambarkan di dalam pikirannya. Entah itu dalam bisikan saya ataupun melalui mimpi-mimpi saya yang saya berikan kepada jasadnya. Saya berikan gambaran. Saya putar film lah di dalam pikirannya. Nanti kamu bertugas untuk membimbing masyarakat ataupun dari orang-orang yang tersesat di jalan yang salah. Dan kamunya nanti akan berwibawa, akan ditakuti manusia-manusia karena mengetahui jati diri kamu. Oh, gitu. Bahkan sudah cara kamu sudah tingkatannya bukan tingkatan rendahan, itu cara kamu bekerjanya loh ya. Itu hanya tingkatan rendah bagi golongan kami. Lah yang tingkatan tinggi kayak apa lah tuh? Yang tingkatan tinggi itu yang seseorang yang sudah secara gamblang mengatakan bahwa dirinya itu suatu keturunan dari raja-raja. Oh, itu sudah tinggi iblis-iblisnya. Oh, Ataupun seseorang yang tidak mengakui raja-raja, tapi dia ini seorang wali. Itu iblisnya sudah tinggi. Gitu malah. Astagfirullah. Dan dari kata-kata yang dia ucap, itu sudah banyak pengikutnya. Dan pengikutnya ya secara gobloknya percaya dengan omongan yang dia katakan. Secara gobloknya, na'udzubillahi min dzalik. Bukan pengikutnya juga pintar-pintar lah, yang bisa memilah. Ya pintar-pintar karena dari omongan yang dibicarakan dari orang itu. Makanya dari murid-muridnya kan ya terdoktrin semuanya pastinya. Yang namanya murid pasti akan tawaduk dengan gurunya dan akan percaya dengan omongan yang dikatakan dari gurunya. Tapi yang dilihat dulu gurunya seperti apa. Banyak di Nusantara ini yang sudah ditipu. Astagfirullah. Terus ini ya, kamu sudah bersemayam lama hingga memberikan seperti itu gambaran-gambarannya, dan bahkan tugas-tugasnya pun sudah kamu gambarkan gamblang seperti itu melalui tadi gambaran-gambaran kamu ke bioskop. Lalu ini yang saya tanyakan kepada kamu. Dari keilmuannya bekerja itu kan golongan kamu. Ya. Semisal ini dari keilmuan dia menerawang, itu kamu bantu bekerjanya kayak apa sih? Ya kami bukakan bioskop saja seperti film. Tapi saya kan juga bekerja. Orang yang di Terawang itu seperti apa? Ya sudah kami bukakan bioskop. Oh, kamu datangi orangnya dulu, lalu kamu bukakan gitu. Ya. Oh, saya kira kamu bawa ruhnya hingga dia bisa istilahnya itu rogo sukmo gitu. Tidak. Nggak sampai. Tidak. Oke. Terus ini ya, ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Dari orang-orang seperti itu, apakah bisa terlepas daripada tipu daya golongan kamu, atau memang sudah menjadi jatah kamu mutlak? Dan yang saya ketahui bahwa sesuatu hal jika sudah dikehendaki Allah pun ya apapun bisa terjadi, begitu kan? Ya benar. Kalau mutlak itu ya bakalan tidak. Oh, saya tidak bisa bilang mutlak. Tergantung manusianya saja. Jika dia
tidak mempercayai. Entah itu bisikan, entah itu gambaran yang ada di dalam mimpi, ataupun dari penglihatannya. Itu pun juga bisa terlepas. Dan dia juga harus, di samping itu dia juga harus bertobat. Kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari kesalahan apa yang telah dia perbuat. Bisa kami melepaskan ikatan kami dengan seseorang. Itu kan tergantung manusianya saja. Mau ikut dengan saya semakin dalam ataupun kembali ke jalan yang benar. Ada pilihan berarti. Iya. Dan manusia ya sering mengatakan hidup itu memang pilihan, Bray. Itu pilih antara jalan kiri atau kanan, atau jalan lurus, atau jalan kanan kiri gitu. Kalau kamu jalannya mana? Saya semuanya. Kanan kiri oke. Hidup itu ya bukan pilihan. Terus? Hidup itu ya hanya menjalankan perintahnya Allah saja. Oh gitu. Iya. Enak saja itu pilihan. Anda ini asli jos loh. Ya kalau orang bisa memilih, hidup itu pilihan. Semuanya, seluruh dunia memilih. Nantinya dia ketika sudah mati, ini langsung ke surga. Enak saja. Berarti hidup itu pilihan itu ya berarti tipu daya kamu juga itu. Astagfirullah. Jadi selama ini doktrin yang banyak diketahui manusia hidup itu pilihan ya. Wallahu alam begitu ternyata kamu. Manusia itu siapa? Manusia itu ya hambanya Allah. Yang seharusnya dilakukan manusia itu yang menaati perintah Allah. Tidak melenceng ke sana ke sini dan tidak membuat pilihan yang salah. Gitu. Oke. Terus ini menyimak sedikit daripada yang pernah diinfokan kepada saya ini. Dari ibu ini sendiri sudah kamu bantu sejak lama seperti itu dan sudah kamu mulailah proses kamu pengambilan jatah. Dari jeratannya kan sudah sangat kuat, sudah waktunya lah kamu seperti itu. Nah, tiba-tiba dia mengabarkan kepada saya seperti itu. Apakah nantinya juga dia termasuk bisa mendapatkan setitik cahaya? Ya saya tidak tahu. Tidak tahu. Dia sendiri ya. Berhasil mendapatkan ataupun tidak. Dia sudah digiring ke sini. Dari golongan gaib yang membantu selama ini. Sudah sampai sini saya. Itu namanya kan sudah ada hidayah yang masuk dalam dirinya. Tergantung orang itu mau mengambil jalan seperti apa. Oke, sudah jelas terang benderang begitu ya. Oke. Terus ini, kalau kamu kan lebih khusus kan menggambarkan tentang dia keturunan kerajaan Pajajaran. Kalau dari gaib lain ada nggak yang menggambarkan tentang kerajaan Kesultanan Demak kayak yang ya Kediri? Ada berbeda. Itu juga teman saya. Kuat dia. Jelas sama kuatnya dengan saya. Ya semua gaib yang sudah bersemayam di dalam jasadnya orang itu maupun keluarganya. Itu semuanya kan sudah memiliki cara supaya keinginan, supaya keyakinan yang dimiliki seseorang itu tambah yakin, tambah percaya. Ya tidak hanya kerajaan satu saja lah. Astagfirullah. Jadi ya memang jos gitu ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Panas saya. Ya jadi dingin lagi, maaf. Allah. Dingin aman. Ya sudah jelas seperti itu. Terima kasih banyak atas informasinya. Saya pun ya tidak ingin apa-apa dan tidak bisa apa-apa gitu loh. Iya kan? Ya. Lalu ini pelajaran bagi kami manusia. Jika mendapat sebuah bisikan atau gambaran, entah itu gambaran bahwa dia itu keturunan ini, jika semakin dipercaya ternyata itu kamu semua. Ya semakin kuat kami, semakin banyak. Terus yang membedakan, jika dia memang benar-benar asli keturunan, sudah kamu sebutkan, dan dia tidak menyadarinya begitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini.
Ya. Akang Jawara, apakah Anda di sini nyaman atau masih merasa marah dengan kami, terutama saya? Tidak. Tidak. Itu kan boleh lah. Apa Anda membawa pasukan ke sini? Banyak. Suruh Tapi pulang di saja. luar. Nanti diajak kembali ya. Ya. Sebelum Akang Jawara pergi kembali ke dalam jasad yang memang hak Akang Jawara, tolong itu kotorannya dalam jasad mediator dibersihkan. Di memori pikirannya, bagian lain bersihkan. Balik semuanya. Balik. Sudah semua. Kalau misalnya mohon maaf ini Akang Jawara dipaksa marah ya. Kalau dia mohon maaf dia belum bertobat, lalu ikatan Akang Jawara dengan jasad itu diputuskan. Jelas. Kami akan mengundang seluruh pasukan saya. Gitu. Dan semakin kuat itu ya. Dan jika manusia itu mohon maaf sudah bertobat, belajar apa yang harus dipelajari, seperti kami lah. Ya. Apakah golongan kamu masih tetap kuat, dikuatkan, atau akan melemah dengan sendirinya? Ya jika dia belajar dengan bersungguh-sungguh, ikhlas, karena Allah Ta'ala, pastinya dari golongan kami kekuatannya akan melemah, bahkan akan banyak dihancurkan. Gitu tak perbedaannya. Dan apakah Anda sendiri, Anda itu asli iblis dari dulu kala ya? Ya. Apa mau Islam apa Tidak. Tidak mau ikut beliau. Tidak. Beliau siapa yang saya maksud ini tahu? Ya beliau sang yang Nurjahini Ruwana. Anda tahu juga? Siapa gaib yang tidak tahu dengan beliau? Kamu ini pertanyaannya ada-ada saja. Nah kadang gaib yang masuk ke dalam orang kerasukan. Kamu bisa memanggil saya ke sini. Itu juga dari bantuan malaikat beliau sang yang Nurjahini Ruwana. Iya. Saya sendiri pun nggak bisa apa-apa. Enggak, ini loh yang saya jelaskan juga ya pada kamu. Ada kadang gaib yang mau ngasih jasad manusia hingga manusia itu tidak sadarkan diri, disebut dengan kerasukan. Ya. Itu kadang mereka, loh kok nggak kenal beliau mas, gini. Dilihat dulu yang tanya siapa. Yang tanya saja temannya dari golongan kami. Loh begitu berpengaruh berarti? Jelas berpengaruh. Dia itu mengetahui. Orang-orang yang mengetahui, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, ataupun orang yang menjadi temannya itu ya gaib mengetahui semuanya lah. Oh iya. Jadi begitu ya. Makasih banyak Mas Akang Jawara, Mas Akang Jawara. Silahkan kalau Anda mau kembali. Sebelum kembali, ini ada sedikit oleh-oleh ya. Perintah dari Sang Yang Maha Kuasa. Semakin kuat, semakin nyata dan permanen. Tinggal ambil upahnya. Ya, siap. Monggo silakan kembali bawa semua pasukannya, jangan sampai tertinggal. Jika nanti ada yang memang kesini ya apa boleh buat, saya keluar dulu ya. Malam luar bersih hilang. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, itulah adanya komunikasi kami di kesempatan kali ini, bahwa tipu daya demi tipu daya dari golongan gaib itu ya, dari cara-cara yang dahulu kala hingga cara yang sudah terupgrade pun itu sangat banyak sekali, dan kita pun harus waspada dan berhati-hati gitu. Dan apapun yang membisikkan kita itu jangan mudah dipercayai, karena dari situlah pintu gerbang dari gaib mudah menguasai daripada jasad kita dan menggerakkan total daripada jasad kita gitu. Dan sedikit dari kami ini semoga bagi kami bermanfaat, maupun para pemirsa nanti membawa manfaat maupun dampak positif begitu. Dan apabila dari kami yang di sini ada kesalahan, baik itu tingkah laku kami, tutur kata kami, maupun hal-hal lainnya, itu mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.